Selamat bergabung kembali bersama kami dalam 60 Minutes Worship bersama Impact Community Indonesia. Hari ini kami mengangkat tema Kuat di dalam Tuhan. Masalah akan selalu datang dalam hidup kita, tapi yang terpenting bagaimana kita membangun hidup kita supaya kita kuat di dalam dan tidak mudah roboh ketika badai datang. Mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita dalam menghadapi badai-badai kehidupan ini. Karena bersama dengan Tuhan, kita sanggup melewatinya dengan kemenangan. Selamat menyembah. Puji Tuhan, senang sekali bisa kembali berjumpa di dalam hadirat Tuhan. 60 Minutes Worship. Kekuatan kita terbatas, kehebatan kita terbatas. Untuk itu, saat ini kita mau datang kepada satu pribadi yang tidak terbatas dalam hidup kita, yaitu Yesus Tuhan. Karena kekuatan kita hanya ada di dalam Dia. Dimanapun saudara berada saat ini, kita mau sama-sama bawa hati kita, hidup kita memuji menyembah Tuhan, mengalami kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Bersukacitalah dan diberkatilah setiap kami yang datang menyembah Tuhan saat ini. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kau kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami hampiri hadirat-Mu dan kami nyatakan bersama-sama, Engkau kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Oh, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kekuatan kami, sukacita kami, pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Yesus, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, selama Tuhan ada di dalam kami, kami mau nyatakan, aku tak akan goyah, aku takkan goyah. Sebab
sebab Kau serta kami, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau kekuatanku, Engkaulah kekuatan. Tempat perlindungan kami hanya ada di dalam Engkau. Saat badai menerpa, dan apapun yang terjadi, Engkau kekuatan kami, Tuhan. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhiku, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku. Kekuatanku hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Perlindunganku, pengharapanku untuk selama-lamanya. Dan saat ini kami datang kepada-Mu, Tuhan. Kami berlari hanya kepada-Mu, kekuatan kami, kemenangan kami hanya Kau. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami, bersama-sama kami nyatakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku untuk selama-lamanya. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
cita-citaku. Kekuatanku, sukacitaku dalam selamanya. Satu hal yang tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan, bahwa kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya dalam kami. Kebaikanmu, kasih setiamu, kemurahanmu Tuhan, itu yang membuat kami tetap kuat di dalam Engkau Yesus. Engkau segala-galanya, yang terbaik di hidupku, yang termanis hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Engkau menyatakan kekuatanmu bagi setiap kami yang lemah. Engkau menyatakan pengharapanmu bagi setiap kami yang berputus asa Tuhan. Engkau jalan kebenaran dan hidup bagiku. Engkau pengharapan bagiku, kekuatan bagiku, perlindungan di dalamku, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu satu hal yang terbaik dalam hidup kami adalah ketika kami mengikut Engkau Tuhan, menyatakan bahwa Engkau satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang ajaib, penuh kuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami akan tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sebab ini yang firman Tuhan katakan, kami tidak akan goyah sampai selama-lamanya. We will not be moved. Kami tak akan goyah, sebab kekuatan kami ada di dalam tangan Tuhan yang ajaib, yang penuh kuasa, yang menolong kami, menguatkan setiap kami. Kami nyatakan bersama-sama, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari terima kekuatan di dalam Dia. Dengan segenap hati katakan, kekuatan di hidupku dapat dalam-Mu, dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Setia menopangku,
berseru, berharap dalam Yesus. Dia Tuhan Yesus yang ajaib bagi setiap kita. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selalu ajaib Engkau, Yesusku ajaib, memulihkanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatannya dilimpahkan bagi setiap kita yang berharap kepada Dia. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, selalu setia. Mari katakan kepada dirimu sendiri, berseru berharap hanya kepada Yesus. Amin. Berharap dalam Yesus. Ajaib Engkau, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selalu ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, takkan ku goyah selamanya. Kami tetap kuat, kami berdiri teguh di dalam Yesus kami. Kami tetap aman di dalam Engkau Tuhan, sebab Kau ajaib selama-lamanya. Oh, Yesus kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkanku keadaanku. Seluruh hidupku tak akan goyah. Dimanapun engkau berada saat ini, mari angkat kedua tanganmu, katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
hanya kemarin, tidak hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Mu yang ajaib. Ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa di dalam-Ku. Untuk selama-lamanya dalam hidup kami memberkata Engkau ajaib. Untuk selama-lamanya kami katakan Engkau berkuasa, sanggup memulihkan setiap kami, sanggup menyembuhkan setiap kami, sanggup menolong kami. Selama-lamanya Yesus. Dalam kelemahan kami Kau nyatakan kekuatan-Mu Tuhan. Dalam kelemahan kami Kau nyatakan kuasa-Mu yang sempurna atas setiap kami. Terima kasih Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami kuat sampai hari ini, kalau kami bertahan sampai hari ini, dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami Tuhan, semua karena kekuatan, karena anugerah-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau harapan, Engkau kekuatan dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau segala-galanya di dalamku Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama di dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
kami percaya untuk sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tangan kami, hidup kami dipegang oleh Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpamu Tuhan. Tak mampu sendiri, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. tidak akan pernah habis-habisnya kami berkata Engkau harapan bagi setiap kami Tuhan. Untuk hidup yang kami jalani, kami mau katakan, Bukan dengan kekuatanku dapat jalani, tanpamu Tuhan yang sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Yesus yang menopang saya dan saudara, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, ku pandang wajah-Mu, dan ku berseru, Yesus, pertolonganku dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah kekuatanku, perlindunganku. terima kasih Tuhan. Dibuka hati kami saat ini mengalami kekuatan yang baru di dalam Engkau, kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami berlari dan tidak menjadi lesu, kami berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebab Yesus kekuatan kami, sebab Yesus pengharapan kami. Kekuatanku di dalam-Mu, kekuatanku di dalam-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyatakan kekuatan-Mu bagi setiap orang yang lesu. Engkau menyatakan kekuatan-Mu bagi setiap orang yang berharap akan kasih setia-Mu. Dengan mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan saat ini, kami katakan, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami nyatakan bersama-sama, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu. Pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan, datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Di dalam hidupku, di dalam hidupku selama-lamanya. Kaulah harapan, Kaulah kekuatan, Kaulah segalanya bagi hidupku. Oh, segala-galanya kami temukan di dalam-Mu. Segala yang baik kami temukan di dalam-Mu. Sumber kekuatan, sumber pengharapan untuk selama-lamanya. We sing praise to You, Lord, for You are our strength. Engkau kekuatan kami, Tuhan. Engkau kekuatan kami, Yesus kekuatanku. Oh, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kekuatan kami Tuhan. Hidup kami itu keadaannya gak selamanya baik. Tapi kami percaya satu hal, bahwa untuk selama-lamanya kami punya Tuhan Yesus yang sungguh baik. Kekuatan, penghiburan Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita
memperkuat imanku. Kekuatan kami temukan di dalam Engkau, Immanuel. Tiap hari Tuhan besertaku, ku diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalang musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Terima kasih untuk kekuatan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan Diberikan Tuhan padaku. Diberikan Tuhan padaku. tiap hari ku dibimbingnya. Hari aku dibimbingnya. Tiap jam dihibur hatiku. Tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Amin. Suka dan derita bergantian, memperkuatku. buat imanku. Amin. Kami kuat hari demi hari karena Tuhan menopang kami. Tiap hari aku dibimbingnya. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, Dihalangnya musuhku. Yesus, nama di atas segala nama. yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang Dan sesuai dengan hikmat Tuhan. dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kau menguatkanku, Kau menguatkanku Tuhan. Oh, Dan dengan penuh keyakinan kami berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kau menyegarkan jiwaku, membimbing langkah hidupku, membaringkan aku di padang rumput hijau. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak akan goyah, sebab Yesus Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku, Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kekuatanku. Tanganmu di dalammu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Tiap hari Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detik dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tidak ada satu nafas pun yang kami tarik dalam hidup kami tanpa Tuhan di sisi kami. Di saat yang terbaik ini Tuhan, kami mau kembali merenungkan semua kebaikan Tuhan. Mungkin di waktu yang lalu pernah kami merasa dalam hidup kami gak mungkin bertahan. Mungkin beberapa waktu yang lalu dalam hidup kami, bahkan mungkin saat ini, ketika kami memulai penyembahan kami merasa Tuhan tidak ada pengharapan, gak mungkin bisa kuat. Tapi sampai detik ini kami tetap ada. Sampai detik ini kami tetap kuat. Sampai detik ini kami tetap bertahan. Bukan karena kehebatan kami Tuhan, semuanya karena kekuatan dan penghiburan dari Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Dalam sakit kami Engkau sembuhkan kami. Dalam lemah kami Engkau kuatkan kami. Dalam keputusasaan kami Kau berikan pengharapan bagi setiap kami. Dalam kesesatan kami Kau selamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Hari ini kami mengalami kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Firman-Mu yang berkata, kami seumpama Raja Wali yang naik terbang lebih tinggi lagi dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang,
dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kami terbang tinggi bersama dengan Engkau Tuhan. Kekuatan dalam hidup kami, perisai perlindungan dalam hidup kami. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia, bersama Dia ku tak akan goyah. Ini yang firman Tuhan katakan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan kekuatanku, adalah kekuatanku. Kami mau nyatakan kami tidak akan goyah bersama dengan Tuhan. Ku tak akan goyah. Amin. ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan bersama-sama. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Hanya bersama dengan Engkau kami kuat Tuhan. Hanya bersama dengan Engkau kami terbang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Dan saat ini menjadi saat yang terbaik. Kami mengalami kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru di dalam Tuhan untuk melintasi persoalan kami, pergumulan kami, segala sesuatu yang memberatkan dalam hidup kami. Kami katakan kami kuat. Kami katakan kami menang di dalam Engkau Tuhan, bersama denganmu. Hanya di dalammu, hanya bersamamu, ku kan aman, ku kan terbang bagai Raja Wali. Oh, terima kasih Tuhan. Dan untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari katakan bersama-sama, ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, terbang tinggi bersama Dia. Lebih lagi nyatakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi
60 Minute Worship kali ini mengambil tema Strong in the Lord, kuat dalam Tuhan. Kenapa kita perlu kuat? Karena masalah tidak pernah kita undang, dia akan datang dengan sendirinya. Ada begitu banyak orang yang gak kuat menghadapi masalah, akhirnya mereka remuk dan hancur, dan hebat kerusakannya. Itu sebabnya penting di sini untuk kita membangun kualitas. Sama ketika kita beli barang, bukan cuma bagus tampaknya, suka warnanya, indah coraknya, tapi kuat kualitasnya. Firman Tuhan berkata dalam Yosua pasal 1 ayat 7. Tuhan berkata kepada Yosua sebelum mereka masuk dalam perjanjian, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sampai 4 kali Tuhan bicara sama Yosua yang gentar dan takut, karena dia baru saja mengambil alih kepemimpinan Musa yang begitu kuat, sedangkan dia masih awam dan siap untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Tuhan sampaikan kepada Yosua 4 kali, kuatkan dan teguhkan. Rupanya dibutuhkan kekuatan untuk kita bisa mencapai masa depan. Nah, saya mau bagikan kepada kita semua, ada 4 ciri-ciri orang yang kuat dalam Tuhan, sehingga kita bisa meraih janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang yang kuat itu mampu mengatasi kegagalan. Kegagalan adalah sesuatu yang normal terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Bahkan orang hebat pun bukan cuma beberapa kali gagal, sering kali juga gagal. Cuman yang membedakan antara orang sukses dengan orang yang tidak sukses, orang sukses mereka tidak tinggal di dalam kegagalan, sedangkan orang gagal mereka tinggal di dalam kegagalan. George Barna, penulis buku tentang penelitian, atau dia punya universitas penelitian, dia berkata bahwa dalam satu hari manusia itu gagal di rata-rata 14 kali. Kadang gagal bicara, gagal bertindak, salah melakukan sesuatu yang normal. Tapi yang tidak normal kalau kita tinggal dalam kegagalan. Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Kegagalan merupakan cara di mana kita memperbaiki diri agar kita bisa punya sesuatu yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan ada baiknya untuk kita bisa mengkoreksi diri, untuk kita membenahi diri supaya kita bisa lebih baik di kemudian hari. Dan yang menarik, Tuhan sendiri yang adalah tukang tenun. Dia berkata dalam Yeremia pasal 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuat di tangannya itu rusak, maka tukang perik itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Seorang penjunan ketika dia membuat tanah liat ternyata gagal, dia gak buang tanah liat itu, dia bentuk menjadi satu bejana yang lebih indah lagi. Apalagi Tuhan, dia tidak akan pernah buang kita. Waktu kita gagal, waktu kita bikin kesalahan, waktu kita bahkan bikin dosa, dia tidak pernah buang kita. Dia akan membentuk kembali menjadi satu bejana yang lebih indah daripada apa yang kita bisa pikirkan, beyond kemampuan kita. Yang menarik, Adam yang jatuh dalam dosa ternyata dijadikan Tuhan Father of the world, Bapa dunia ini. Abraham yang gagal menunggu janji Tuhan menjadi Father of faith, Bapa orang beriman. Yakub tukang penipu menjadi Father of Israel, bapaknya Israel. Yusuf tukang pamer menjadi Prince of Egypt. Musa pembunuh dan tidak fasih bicara menjadi First Leader of Israel. Gideon yang penakut, pengecut menjadi pahlawan gagah perkasa. Simpson yang bermain-main dalam dosa menjadi penakluk
bangsa Filistin. Daud, penjina pembunuh, menjadi man after God's own heart, orang yang berkenan di hati Tuhan. Petrus yang nyangkal 3 kali menjadi pengkhotbah besar, tokoh gereja. Yohanes murid Yesus, seorang preman, menjadi rasul yang paling dikasihi Tuhan. Saulus pembunuh menjadi rasul, penulis separuh kitab Perjanjian Baru. Bahkan Thomas Alva Edison ketika membuat bolam lampu, dia gagal sampai 1499 kali. Kalau Thomas Alva Edison berkata memang aku diciptakan jadi orang gagal, kemudian dia berhenti di 1000 kali dia bikin bolam lampu, sampai hari ini kemana-mana kita bawa lilin. Bersyukur kepada Thomas Alva Edison yang tidak berhenti menyerah buat bikin bolam lampu. Akhirnya hari ini bolam lampu kita bisa nikmati setelah dia buat ke 1500 kali. Saya percaya ketika kita mau bangkit, ketika kita mau memperbaiki diri, ketika kita mau keluar dari kegagalan kita, maka yang diuntungkan bukan cuma diri kita, tapi orang di sekeliling kita, bahkan generasi di bawah kita, mereka akan menikmati keuntungan. Itu sebabnya bangkit. Tuhan berserta dengan kita. Dia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Yang kedua, ciri-ciri para orang yang kuat dalam Tuhan itu mampu mengatasi keberhasilan. Bagaimana ketika kita berhasil, apakah kita tetap rendah hati atau jadi sombong? Bagaimana ketika kita diberi kelimpahan, apakah kita tetap murah hati atau makin kikir? Bagaimana kita ketika kita punya banyak follower, apakah kita ini tetap genuine, tetap jaga hati, jaga diri, atau tidak? Orang yang kuat dalam Tuhan, dia mampu mengatasi keberhasilan, tetap humble waktu dia di atas, tetap genuine, tetap berjaga-jaga. Ingat, angin kencang itu bukan ada di bawah, angin kencang ada di atas. Raja Uzia waktu masih muda dia rendah hati. Dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 5, Uzia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajar supaya takut akan dia. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama Uzia mencari Tuhan dan dibimbing oleh Zakaria, Tuhan buat segala usaha berhasil. Namun apa yang terjadi ketika dia mulai kuat? 2 Tawarikh 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Apa yang terjadi ketika Raja Uzia mulai kuat? Dia menjadi angkuh. Dia mulai mengambil jabatan imam yang bukan merupakan porsinya. Dan akhirnya dia mengalami kutuk. Dan hidupnya binasa. Saya gak mau apa yang kita bangun, apa yang Tuhan telah bantu kita untuk mencapai ke atas, hancur karena ulah kita. Itu sebabnya pastikan waktu kita di atas, tetap jaga diri, hati-hati, jangan bermain-main. What you tolerate will dominate you. Apa yang kita toleransikan suatu kali akan menjajah dan menguasai kita. Hati-hati, kita tetap humble. Kita jadi orang yang terus senang membagi. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar lagi. Keberhasilan itu bukan goal kita. Keberhasilan merupakan proses. Yang canggih kemarin belum tentu hari ini canggih. Yang mulia kemarin hari ini belum tentu mulia. Jadi yang kita perlu lakukan terus maju, terus kembangkan. Terus bikin lebih baik lagi, terus bikin lebih excellent lagi. Jangan puas dengan keadaanmu kemarin, jangan puas dengan keberhasilanmu kemarin. Tingkatkan kembali. Yang ketiga, ciri-ciri daripada orang yang kuat dalam Tuhan, mampu mengatasi kepahitan. Kita ini gak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita, karena itu haknya. Tapi kita bisa mencegah agar burung jangan bersarang di kepala kita. Betapa apesnya hidup kita kalau kita mengizinkan burung bersarang di kepala kita. Artinya apa? Kita gak bisa menghalangi orang ngomongin kita, jelekin kita, sakitin kita. Itu haknya. Tapi kita bisa mencegah agar pahit jangan bersarang di hati kita. Alangkah malangnya kalau kita mengizinkan pahit bersarang di hati kita. Semua orang sukses adalah orang yang berhasil mengampuni. Dan semua orang gagal adalah orang yang sulit untuk mengampuni. Sekalipun kau sukses seperti Hitler, akhirnya pada akhir hidup Hitler dia mati bunuh diri. Semua orang-orang yang pahit
dia akan jadi perusak. Tapi semua orang-orang yang melepaskan pengampun, dia menjadi seorang yang membangun orang lain, bukan cuma membangun dirinya. Matius pasal 6 ayat 14, Yesus berkata, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kata mengampuni artinya melepas. Kata tidak mengampuni artinya menahan. Artinya begini, waktu kita melepaskan kebaikan, surga akan melepaskan kebaikan. Waktu kita menahan anugerah, surga akan menahan anugerah. Kenapa kita hidup di bawah langit yang menjadi tembaga, tanah yang berubah jadi besi? Apa yang kita doakan tidak pernah turun, apa yang kita kerjakan tidak pernah terjadi, karena kita masih menyimpan dendam. Lepaskanlah pengampunan. Walaupun berat, lepaskanlah kasih buat musuhmu. Maka engkau akan melihat anugerah Tuhan. Makanya kenapa lebah waktu menyengat kita, dan kemudian dia terbang sebentar dia mati. Waktu dia menyakiti kita, dia sebetulnya tujuan untuk bunuh diri. Sengatnya patah, terbang sebentar dia mati. Sama hal dengan hidup kita. Kalau kita suka nyakitin orang, kita ngelukai orang, mungkin orang itu sakit sesaat. Begitu dia berobat atau begitu dia mengampuni, dia akan pulih kembali. Tapi kita yang melukai, kita akan mati. Makanya orang-orang yang pahit hidupnya kemanapun dia pergi membawa hawa kematian. Tapi orang-orang yang mengampuni, perhatikan. Mungkin kita nyakiti dia, waktu dia mengampuni kita, hidup dia akan ada di atas kita. Yang keempat, ciri-ciri orang kuat dalam Tuhan, mampu mengatasi kehilangan. Setiap kita siap tidak siap, mau tidak mau, pasti akan mengalami nama kehilangan. Kehilangan kesehatan, kehilangan keuangan, bahkan kehilangan orang dicintai. Jadi be ready seandainya apa yang ada di tangan kita itu hilang. Dan jangan pernah pegang terlalu kuat-kuat apa yang ada di tangan kita. Sebab kalau ditarik, itu akan melukai tangan kita. Ingat segala sesuatu yang ada di tangan kita ini datang dari Tuhan. Jadi jangan pegang kuat-kuat. Relakan kalau Tuhan tuh mau ambil. Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa rela kehilangan nyawanya akan memperoleh nyawanya. Matius pasal 10 ayat 39. Abraham pernah diminta sama Tuhan anak kesayangannya Ishak. Berat bagi Abraham. Buat dia lebih rela kehilangan harta benda. Tapi berat buat dia kehilangan anaknya. Karena itu anak-anak satu-satunya yang dinantikan 25 tahun. Tapi waktu dia persembahkan, Tuhan menggantikan dengan anak domba yang lain. Sama ketika Ayub rela melepaskan kehilangan 10 anak kandungnya, harta bendanya, bahkan juga sakit penyakitnya. Dia mulai bersyukur sama Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan menggantikannya lebih baik dan bahkan berlipat kali ganda. Saya tahu di masa pandemik ini kita banyak sekali kehilangan kerjaan, kehilangan orang yang dicintai, bahkan mungkin kau kehilangan kesehatan. Tapi orang yang kuat, dia mampu mengatasi kehilangan. Bangkitlah. Selama masih ada Tuhan, pasti ada harapan di depan kita. Saya mau bagikan ada press report kesaksian yang telah masuk bagi mereka yang kuat mengatasi segala badai kehidupan mereka. Dan mereka bagikan kesaksian. Dan biarlah ini menjadi kekuatan buat kita. Yang pertama, memperoleh semangat yang baru dan kebangunan iman. Yang kedua, mendapatkan kuasa untuk mengusir setan. Dan yang ketiga, memperoleh pekerjaan setelah 1 tahun nganggur. Kalau Tuhan bisa menjawab persoalan dalam kehidupan mereka yang teguh berdiri, Tuhan yang sama juga menjawab persoalan dalam kehidupan kita ketika kita teguh berdiri. Sekali lagi, kita mengangkat tangan kita untuk menyembah Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia.
Orang yang kuat, dia akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Saya mau berdoa buat pokok doa yang telah masuk, dan saya akan berdoa juga buat saudara. Bapa di surga, aku memohon belas kasihan-Mu, berdoa buat pertobatan menjadi istri yang bijaksana, sukacita dan damai sejahtera menjalani kehidupan, kesehatan fisik dan mental, kecukupan dana untuk membeli perlengkapan sekolah anak, keterbukaan dan kelancaran komunikasi dalam rumah tangga, kelancaran penjualan rumah dan tanah warisan. Kiranya permohonan mereka hamba bawa di hadapan-Mu. Tangan-Mu yang kuat memampukan mereka untuk teguh berdiri, sehingga persoalan hidup mereka Tuhan boleh berikan jalan keluar. Kebutuhan mereka Tuhan boleh cukupkan. Sakit penyakit mereka Tuhan boleh sembuhkan. Keterikatan mereka Tuhan bisa lepaskan. Dan hamba berdoa buat umat-Mu yang hari ini sedang menghadapi badai kehidupan. Biarlah tangan-Mu yang perkasa menopang mereka untuk tetap berdiri dan maju di dalam Tuhan. Sehingga mereka bisa mampu mengatasi kegagalan. Mereka bisa mampu mengatasi keberhasilan. Mereka mampu untuk mengatasi kehilangan. Mereka mampu untuk mengatasi kepahitan. Hamba berdoa ada kesegaran yang baru di hati mereka. Ada kemampuan ilahi turun. Ada hikmat Tuhan yang akan menuntun mereka. Engkaulah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya tuntunlah kami. Cukupkan segala kebutuhan kami, sembuhkan segala sakit penyakit kami, dan juga berikan kepada kami harapan di tengah-tengah rumah tangga yang sedang hamda di ambang perceraian. Ada kemampuan Tuhan untuk mereka bisa menopang, untuk mereka bisa pulih, untuk mereka bisa mengalami pembaharuan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya ketika Tuhan bersama dengan mereka, maka mereka akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Mereka berjalan tidak menjadi letih, mereka berlari tidak menjadi lesu. Dan bahkan di semester kedua tahun ini mereka akan mengalami glory to glory, success to success, victory to victorious. Mari angkat dua tanganmu untuk terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan ke kiri, mengakarimu tinggi-tinggi, membuat setiap usahamu berhasil dan studimu tidak ada yang gagal. Dan kiranya Tuhan melindungi kau segala malapetaka, sakit penyakit, mara bahaya, bahkan maut sekalipun, di dalam nama Yesus. Dan kiranya berkat yang ada di bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan ucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Amin. Terima kasih sudah mengikuti 60 Minute Worship Strong in the Lord. Ikuti 60 Minute Worship berikutnya di waktu dan jam yang sama. God bless you.